Audio Jungle. Itu yaitu pembagian kerja, ya, pembagian kerja negara itu cukup sibuk. Bagaimana ngurus ngerawat sekian ribu pesantren, santri, makan, minum, pelajaran. Negara yang kasih keluar duit ya buat perguruan tinggi aja, ternyata perguruan tinggi negara juga nggak beres-beres kok. Nah ini yang swasta, dia cari duit sendiri dengan cara yang sendiri. Kalau dianggap cara yang melanggar hukum, periksa dong keuangannya itu, apakah mau dapat dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum atau apa. Dan sudah sekian puluh tahun kok. Iya. Dari Departemen Agama kalau saya tidak keliru menyatakan kurikulum di pesantren ini masuk apa dan pendidikannya variasi A. Artinya baik sekali. Nah, kalau kita mau ngomong pesantren menyimpang ke apa pendidikan menyimpang, alat isu analisanya ya undang-undang di bawah Departemen Agama dan di bawah Diknas. Kok tiba-tiba sekarang menjadi penistaan? Kalau penistaan agama dia seorang pimpinan dia nista agama, sekian puluh ribu orang yang dididik itu kayak apa penistaan sudah terjadi, merobek-robek kesucian agama ini. Makanya saya tadi katakan dia seorang alumnus montor, alumnus dia ya. Kalau yang penistaan itu memang sudah dikerjakan sekian lama, udah rusak itu. Nilai setitik merusak susu sebelahnya. Dia sebagai seorang pimpinan tiap hari ajarin kesesatan, menista, udah rusak itu. Nah sekarang kita cari tahu berapa ribu alumnus pesantren yang udah merusak ketaatan beragama di Indonesia. Dan kalau kita lihat-lihat belum pernah kita dengar istilahnya ada persoalan-persoalan yang sangat mendasar terjadi di sana. Ada juga yang ngomong ada apa terjadi hubungan seks di Bayern, ternyata tidak seperti itu. Jadi sangat bombastis pemberitaan-pemberitaan yang disebarkan seolah yang sengaja ada proses pembusukan yang direncanakan. Nah kalau saya dikatakan jangan-jangan ini suatu upaya mau merampok taruhlah secara terstruktur, karena mungkin kalau orang lihat punya rekening sekian ratus, so what? Apa ada larangan kalau seseorang punya rekening sekian banyak? Kalau tidak wajar, silakan aja cari di mana pasalnya. Atau kalau dia sekarang punya kekayaan sekian, mulai kapan orang kaya dilarang? Justru kalau ada masyarakat bangsa yang kaya dan mendidik putra-putri bangsa secara baik, diberi penghargaan. Ketiga saya lihat, kita baca-baca juga, saya juga belajar. Isu-isu NII ini KW9 dulu ini binaan daripada institusi negara, bagaimana agar ada penetrasi agar NII yang sebenarnya kasus sudah turunan dan sebagainya itu dia terpotong, terguras dan sebagainya terguras. Ini pahlawan sebenarnya dia, karena dia bisa penetrate. Kita kalau nonton film-film spy itu pernah ada agen Mossad jadi wakil menteri pertahanan satu negara di sana, akhirnya dia digantung. Kan dia disuruhkan di Suriah untuk bagaimana masuk ke sistem. Nah, Panji Gumilang ini kalau boleh kita samakan disusupkan untuk masuk merusak struktur NII. Nah, kalau kita nonton Mission Impossible, memang setiap misi tersebut yang memberikan menyusup itu tidak akan mau ngaku dia suruh. Tapi kalau kita lihat dengan Panji Gumilang berkibar dengan KW9-nya, NII-nya kan berantakan, tenggelam. Nah, apakah ini bukan sebuah perjuangan clandestine untuk operasi cipta kondisi yang memang didesain oleh negara agar jangan terjadi hancur berantakan negara ini yang dasarnya TI dan NII. Nah, menurut saya seorang Panji Gumilang harus mendapatkan apresiasi tinggi karena kalau dia dulunya begitu dia bertobat berubah dan sekarang wawasan kebangsaannya saya kira kalau kita dengar pidato-pidato dia boleh diadu dengan yang merasa lebih nasionalis, yang lebih patriotik, boleh diadu karena dia sudah memperjuangkan sekian ribu orang menjadi orang terdidik. Dan sekian puluh ribu orang ex pesantren cari tahu kapan ada kejahatan, cari tahu kapan ada korupsi mungkin dan sebagainya. Apakah ada dari Al-Zaitun ini punya alumnus atau memang mereka meneruskan kebaikan-kebaikan itu menjadi garam di tengah masyarakat Indonesia yang begini beragam dan saat-saat ini memerlukan sebuah harmonisasi, toleransi antar manusia bangsa ini. Demikian saya kira. Izin bertanya. Tadi
Bang Alphonse bilang KW9. Apa itu KW9? Nah, apakah itu yang bukan Polri atau apa istilah KW itu? Ini juga istilah-istilah sama aja, kita bilang ada setan, tapi kita nggak pernah lihat setan itu yang mana sebenarnya. KW itu komandemen wilayah, seolah-olah ini kalau negara itu terdiri dari teritorial. Kalau ada ibu-ibu yang sering bilang wali murid, jangan dilihat di situ, lihat di teritorialnya, seolah-olah ada pemerintahan secara terstruktur dengan kerajaan-kerajaan atau dengan pimpinan-pimpinan yang sedang menggerogoti negara ini seolah-olah. Dan cara mereka katanya dulu kumpul duit dengan cara-cara yang tidak halal dan sebagainya, tapi sekian puluh tahun kalau nggak pernah ada yang ditangkap terhadap praktek-praktek seperti itu. Kemana aparat penegak hukum, kemana intel baik kepolisian maupun berbagai instansi mengidentifikasi persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu untuk memperkaya yayasan ini ataupun pesantren ini, karena buah daripada hasil kejahatan itu sendiri. Tapi kita tidak lihat pesantren Al itu menghasilkan buah-buah kejahatan. Bahkan Hendro Priyono, seorang tokoh intelijen, itu pernah di sana kan, pernah nginep di sana kan, tidur di sana katanya, pernah berkunjung ke sana. Masa dia nggak tahu ya naluri intelijennya jalan dong? Justru kalau saya berpikir Pak Hendro Priyono itu adalah think tank ataupun kelompok think tank yang mana mereka ikut mendesain bagaimana operasi cipta kondisi agar organisasi-organisasi NII, TII yang memang original itu memang punya niatan yang tidak baik terhadap negara, bagaimana itu dinetralisir, dipenetrasi agar reda dengan sendirinya tanpa pengorbanan perang. Mungkin zaman DII, TII, Karusaka kan perang. Mereka punya cara intelijen penggalangan sehingga tergulunglah organisasi itu. Ini keberhasilan daripada operasi intelijen. Saya pikir Pak Hendro bukan orang bodoh. Pada saat itu datang ke sana dan sebagainya. Beliau seorang profesor intelijen yang saya pikir dia tahu persis apa yang terjadi. Jadi menurut saya kalau Pak Hendro ditanya secara jujur, dia akan ngomong kalian ini sedang bermimpi ngejar setan di siang hari ini. Nah, Panji Gumilang jadi setan di siang hari yang tidak kelihatan wujudnya, tapi diada-adakan bayangannya, gitu kira-kira. Baik sobat RKN dimanapun berada, diskusi makin seru dari berbagai pakar, Ibu Monik dan Pak Alphonse. Kini Pak Petrus dari sebagai koordinator pergerakan advokat Nusantara dan setauku berkaitan dengan pembangunan hukum, selain memang melihat dari segi proses penanganan kasusnya Panji oleh Bariskim misalnya, tetapi seyogyanya seperti apa ke depan atau dalam kalau anda kan kasus serupa untuk menjadi rekomendasi atau catatan bagi negara atau pemerintah. Silakan Pak Petrus. Ini saya lihat langkah mundur ya, terutama dalam penegakan hukum. Karena kalau kita lihat dari posisi Al Zaitun ini sendiri, dia kan sebuah badan hukum resmi ya. Dia kalau dia yayasan, ada undang-undang yayasan yang melindungi dia. Kalau dia misinya pendidikan, undang-undang pendidikan nasional melindungi dia. Kemudian kalau dia pesantren, kita punya undang-undang kepesantrenan. Artinya berbagai macam perundang-undangan selama ini tidak ada masalah tentang Al Zaitun ini. Terus sekarang ujuk-ujuk ada persoalan penistaan agama yang dipublish sedemikian rupa seolah-olah di sana itu ada masalah besar. Padahal Al Zaitun ini kalau kita lihat dari perjalanannya, ini kan mendapat kepercayaan yang luar biasa dari negara luar. Banyak negara mengirimkan siswanya belajar di Al Zaitun ya. Negara-negara di Asia, di Timur Tengah, dan itu sampai sekarang berlangsung. Jadi kalau sekarang ini kemudian muncul kasus penistaan agama dan targetnya itu langsung kepada Panji Gumilang, maka kita pertanyakan seperti yang Pak Karel katakan tadi, apakah di balik ini ada target lain untuk mengambil alih, untuk mengelola aset yang begitu besar yang sekarang ini dikelola oleh Yayasan Al Zaitun. Karena bagaimanapun juga sudah terdata semua, kekayaannya triliunan, kemudian siswanya juga puluhan ribu, belum lagi alumninya sudah tersebar di berbagai instansi pemerintah. Tidak ada masalah. Kok sekarang di usia 70-an tahun lebih, 77 ya? 77. Di usia 77 tahun, seorang Panji Gumilang dituduh melakukan penistaan agama, lalu masuk ke pencucian uang. Itu yang kita tidak ketemu korelasinya.
Jadi tindakan kepolisian yang dilakukan saat ini dengan prestasi yang dihasilkan oleh Panji Gumilang begitu besar tidak balance. Bahkan ruginya lebih banyak. Tindakan kepolisian terhadap Panji Gumilang saat ini tidak balance, bahkan memalukan buat negara-negara yang orang tuanya menitipkan anaknya belajar di pesantren sana. Orang akan bertanya-tanya, ada apa penegakan hukum di Indonesia kok seperti ini? Ada penistaan agama, lalu ada pencucian uang. Apakah dari penistaan agama itu terus dia mendapat aliran uang dari berbagai pihak sehingga menjadi triliunan? Ini kan kita tidak ketemu korelasinya. Jadi ini sekali lagi sangat memalukan, dan ini adalah langkah mundur. Baik, Sobat RKN, di sesi terakhir saya ingin sekalian nanti Ibu Monik dan secara bersamaan dari selanjutnya Pak Karel, Pak Alfon, dan Pak Petrus juga closing statement dari beberapa narasi tadi tentang adanya dugaan bahkan kejanggalan dari segi penanganan hukum. Ibu Monik, mungkin ada apa yang perlu disampaikan kepada aparat penegak hukum juga kepada bangsa ini? Sekarang, oke. Ya kalau saya, Bapak, saya sih hanya berharap dikeluarkan dulu, dan kemudian kalau memang mau untuk melihat Al-Zaitun ini dari dalam, memang sebaiknya Kementerian Agama, ke Mendiknas sekalian ya, dan juga mereka semua yang berkepentingan, termasuk mungkin MUI, para kiai dari NU atau dari yang tokoh-tokoh agama, melihat ke sana, datang ke sana, bertemulah dengan para guru, bertemulah dengan para santri, dan juga mungkin wali santri untuk bertanya langsung, karena kan wali santri yang berkepentingan langsung dengan pendidikan di sana. Kalau perlu tinggal ya. Iya betul, kalau perlu tinggal, karena mereka pun punya wisma tamu yang dituduh hotel itu, karena kan kalau hotel berbayar dan buat publik ya, ini kan enggak, ini untuk para orang yang bertamu ke sana untuk mau tinggal di sana. Kenapa ini penting? Karena memang ini akan menjadi noda di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama 10 tahun pemerintahan ada 122 kasus penodaan agama saja. Nah, ini yang dikasuskan sekarang ini bukan sekedar orang-orang yang, kan biasanya tuh yang dikasuskan adalah orang-orang yang cari perhatian ya, bikin sensasi gitu ya. Ya ini kan enggak, ini sistem orang yang mengelola sistem pendidikan dan seorang yang bisa dibilang pemikir, intelektual, tokoh gitu ya. Nah ini kan kita perlu hati-hati juga. Jangan sampai kasus ini akan menimbulkan konflik horizontal di bawah. Dalam arti, saya nggak tahu ya, apakah nanti orang-orang di Al-Zaitun sendiri mungkin akan merasa, kemarin aja pada saat mereka akan di demo, mereka balas juga dengan demo di luar gitu sambil menyanyikan lagu Yahudi. Apakah nanti akan ada seperti ini lagi gitu? Nah, ini kan akan menimbulkan hal-hal yang justru malah jauh dari ketenangan, jauh dari situasi yang aman gitu ya. Kegaduhan baru, betul. Nah karena itu sebaiknya memang Panji Gumilang dikeluarkan dulu, dan baru kemudian datanglah semua lembaga-lembaga yang berkaitan ini, MUI datang lihat untuk mengetahui kebenarannya. Jangan hanya percaya dari media saja, karena ada pembentukan opini, penggiringan opini, ada misinformasi sehingga terjadi semacam rekayasa gitu ya, rekayasa. Nah itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih Pak Karel. Sekarang Melanjutkan Ibu Monik tadi, cuma sayangnya Syekh Panji Gumilang ini sudah tidak percaya sama MUI, sama MUI ya. Nah, jadi mungkin MUI nggak usah masuk dulu lah ya. Biar dari tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan tokoh-tokoh Muslim yang lainnya, silakan ya kalau perlu tinggal di sana di wisma tamu itu ya, beberapa hari atau beberapa bulan kalau perlu ya. Iya, ikut mas. Iya. Kelas. Dengan
dengan makan minumnya ditanggung. Betul. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah berkunjung ke sana. Luar biasa itu tempatnya ya. Walaupun saya nggak pernah nginep ya, tapi saya mendapat informasi yang tinggal di sana itu tidak akan kelaparan. Pasti terjamin. Nah, itu yang punya gambaran saya. Makanya, menyambung Ibu Monik tadi, saya sepakat. Panji Gumilang itu bukan orang yang berbahaya. Nggak perlu ditahan. Apalagi usia sudah 77 tahun. Kemarin itu pas ulang tahunnya waktu saya datang, itu ulang tahun yang ke-77, hari Minggu kemarin. Nah, itu menunjukkan apa sih yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Panji Gumilang? Apakah seorang Panji Gumilang ini ditahan karena Menko Polhukam yang menekan-nekan polisi? Saya melihatnya seperti itu, ya. Menko Polhukam ini belum apa-apa sudah menekan-nekan polisi dulu. Nggak boleh itu. Dia kan seorang profesor hukum tata negara, cuman bukan pidana dia ya. Jadi mungkin agak offside nih. Ya mudah-mudahan Pak Mahfud kalau nonton ini bisa memanggil saya dan saya bisa jelaskan ya. Tapi jangan pakai kekuasaan, saya pasti kalah. Tapi kalau kita diskusi aktif baik ya, saya malah dapat ilmu dari Pak Mahfud ya. Dan pengamatan hukum saya mengatakan Pak Mahfud belum waktunya lah untuk cawe-cawe di dalam kasus Panji Gumilang ini ya, nggak pada tepatnya. Masih banyak kok aparat hukum yang lain, sehingga polisi jadinya serba salah nih, nggak ditindak. Di sini Menko Polhukam ditindak, sebetulnya kok belum waktunya gitu kan. Nah, polisi terpaksa, kalau menurut saya sangat terpaksa akhirnya menangkap Panji Gumilang. Sangat disayangkan penegakan hukumnya demikian. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih. Pak Alphonse? Praktek penahanan Panji Gumilang sebuah praktek bagaimana negara membuat masyarakat warga negara ketakutan di Indonesia ini. Saya sebagai orang non-muslim minoritas heran-heran kenapa Abdul Somad bilang ada jin disalib itu dia nggak ditangkap. Ya betul. Kok ini yang Panji Gumilang seorang alumnus pesantren ya, seorang IAIN, omongannya juga kita tidak tahu di mana, dia bisa ditangkap kayak begini. Bagaimana kita yang minoritas ini kapan saja mau diinjak, kapan yang mau ditangkap? Ini praktik menakutkan bagi kehidupan umat beragama atau kehidupan berekspresi di negara ini. Pasal bisa dicari-cari seolah-olah. Kenapa kalian pasal bisa dicari? Pertama NII ada, bilang ada pencucian uang, bilang ada yayasan dana bos ini. Terlalu banyak pasal. Nah, ini kan kayak polisi lalu lintas nih. Tahan orang, SIM ada, mana surat kawin ada, mana pentilnya. Ini mencari-cari yang tidak penting. Nah, menakutkan kalau praktek penegakan hukum seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adil. Demikian. Baik, terakhir Pak Petrus, sebelum juga sekalian Pak Petrus ingin nih, bagaimana polisi atau penegak hukum memposisikan diri tidak target, bahasanya Pak Karel tadi, supaya memberi penjelasan supaya tuduhan itu tidak seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama segera tangguhkan penahanannya dulu ya, supaya kembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri dalam penanganan kasus ini. Kemudian yayasan ini atau pondok pesantren ini sudah membuktikan menjalankan visinya itu dengan boleh dikatakan sangat sempurna ya. Dia punya visi itu kalau saya baca tadi memperbaiki kualitas pendidikan umat dan dia berhasil. Buktinya dari mana-mana, negara asing banyak yang kirim anak-anaknya studi di sana. Dan sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Tidak pernah ada riak-riak, alumninya pun tidak ada yang Tidak ada teroris. malah dari beberapa testimoni yang berkembang yang beredar di medsos, gagap-gagap mereka yang mengaku diri sebagai alumni menyatakan di sana ada kegiatan NII di bawah tanah, tapi diminta dijelaskan seperti apa. Dia seperti memperhatikan ada orang yang berdiri di samping membisikkan bahwa dia harus omong seperti itu. Jadi pembuktian terhadap ada kaitan dengan NII juga sangat kabur. Kenapa tidak tangkap yang punya NII langsung? Oh, ini yang dicarinya yang sudah membaktikan, mengabdikan dirinya puluhan tahun untuk sebuah pendidikan dan berhasil dengan sangat baik. Ya, motonya juga bagus. Ya, perdamaian, toleransi untuk umat sehat, waras dan manusiawi. Luar biasa. Kita yang baru kemarin hadir pun kita merasakan suasana kebangsaan, ya, suasana nasionalis. Kita tidak lihat suasana yang biasanya di tempat yang kita itu beda-beda jauh.
Kita sebagai orang yang baru pertama kali hadir di situ, kita merasa suasananya pas sesuai dengan moto dan visinya. Saya tambahkan sedikit. Pak Jokowi ini akhir daripada masa pemerintahan Anda sebagai presiden. Anda dari rakyat kecil, sering teraniaya, sering difitnah macam-macam. Ini saatnya Pak Jokowi menunjukkan eksistensi sebagai seorang manusia dari desa, berpikir dengan jernih. Panji Gumilang tidak pantas teraniaya. Iya, itu. Demikian. Ya, saya tambahkan lagi, Panji Gumilang ini seorang muslim. Tadi Pak Petrus sudah sampaikan kan, lulusan alumni pesantren Gontor, ya, alumni IAIN, dia dituduh menista agama, agamanya dia sendiri, ya. Bagaimana seorang Ahok, ya, pantas saja seorang Ahok harus dihukum, karena itu bukan agamanya. Ini agamanya sendiri kok. Kok tega-teganya dituduh menista agama, ya? Bikin pembinaan dong, bikin pembinaan, ya. Itu menurut saya. Baik, sobat RKN, kita mendengarkan 4 tokoh yang menyampaikan pandangan dari perspektif hukum dan kemanusiaan. Kiranya publik juga mencermati gagasan rekomendasi tadi, dan terutama penegak hukum memberikan perhatian beberapa harapan tadi agar Pak Panji Gumilang segera